Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam hiya salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu ungkapan Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, inna ida'atal waqti asyaddu minal maut. Sesungguhnya hilangnya waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Lianna ida'atul waqti taqta'uka minallahi wal akhirah wal mautu yaqta'uka minad dunya wa ahlaha. Sebab hilangnya waktu bisa memutus kita dari Allah dan akhirat, sementara kematian hanya memutus kita dari dunia dan penduduknya. Usi nafsi wa iyakum, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Waktu adalah napas yang tidak akan pernah kembali. Bersyukurlah kita, pagi ini Allah masih memberkahi hidup kita dengan mempergunakan sisa umur ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk salah satunya meluangkan waktu untuk sejenak duduk di majelis ilmu dengan niat i'tikaf sekaligus mencari ilmu di jalan Allah. Mudah-mudahan ketaatan kita semua pagi ini Allah jadikan wasilah, Allah jadikan perantara, Allah jadikan sebab, Allah mengabulkan semua doa dan hajat yang hadir ini. Hajat dunia dengan kemudahan dan hajat akhirat dengan ampunan. Sekembalinya kita dari majelis ilmu ini nanti, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, tema kajian kita pagi ini adalah maulid dan menakar cinta kepada sang Nabi. Sudah jamak dalam pengetahuan masyarakat kita, bulan Rabiul Awal diperingati dengan kegiatan maulid. Kita tidak akan berdebat pada peringatannya, karena sama-sama kita maklum dalil yang eksplisit mengatakan maulid itu ada sulit untuk ditemukan, atau mungkin saya yang belum menemukan. Tetapi masalah maulid itu sudah menjadi perdebatan. Kita tidak masuk ke dalam ranah itu, ikhwatal iman. Yang jelas dalil yang eksplisit belum ditemukan oleh banyak asatis. Kalau masalah ada dalilnya, ya, kalau dicari dan diadakan, ya pasti ada. Tetapi yang terpenting yang ingin kita kaji pagi ini, apapun itu, hakikatnya kan sama. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah, esensinya kan itu yang tidak boleh hilang. Mau apapun namanya, mau maulidkah atau apapun, esensi itu tidak boleh hilang, cinta kepada Rasulullah. Dan tentunya ikhwatal iman, cinta itu tidak cukup hanya sampai pada kata-kata. Ini yang mau kita bahas pagi ini. Sudah benarkah
kecintaan kita kepada Rasulullah, dan sudah benarkah cara kita dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, sebagai muqaddimah kita ingin melihat berbagai macam kisah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang namanya Sauban bin Buzdad. Sauban bin Buzdad ini adalah budak Rasulullah, mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sauban bin Buzdad itu jika sehari saja tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan merasakan kesedihan yang luar biasa. Bahkan suatu hari dia pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak ingin berpisah dengan Anda ya Rasulullah. Tapi bagaimana mungkin ya Rasulullah? Saya ini orang biasa, saya ini budak, sementara engkau Rasulullah utusan Allah, tentu engkau akan berada di surganya Allah, sementara saya belum tentu ya Rasulullah." Maka pada saat itulah Rasulullah mengatakan, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Atau dengan ungkapan lain, "Al-anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kau cintai. Subhanallah ikhwatal iman. Sekarang terlalu banyak yang kita cintai dalam hidup ini, maka bingung untuk mencintai siapa. Padahal Rasulullah menegaskan seseorang itu kelak akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Pertanyaannya, antum kita semua mau dikumpulkan dengan siapa? Kalau mau dikumpulkan dengan tokoh-tokoh, artis-artis, public figure, itu ya silahkanlah cintai mereka. Yang jelas, kalau ingin dikumpulkan dengan Rasulullah, maka tidak ada kata lain kecuali mencintai beliau. Itu kisah Sauban bin Buzdad. Ada lagi kisah sahabiah. Kita lihat dari sudut sahabiah, para sahabat perempuan yang ada di sekitar Rasulullah. Ada namanya Kabasyah binti Rafi'. Kabasyah binti Rafi' ini adalah ibu dari sahabat Sa'ad bin Mu'az. Qadarullah, pada peristiwa perang Uhud banyak sahabat yang syahid. Berita itu sampai ke kota Madinah. Maka berbondong-bondonglah penduduk Madinah menyambut kaum muslimin, menyambut Rasulullah di gerbang Madinah. Begitu kafilah pertama tiba, Kabasyah binti Rafi' Ummul Mu'az bertanya, "Di mana Rasulullah?" Kafilah itu menjawab, "Ayahmu syahid." Tetapi beliau tetap menjawab, "Di mana Rasulullah?" Kafilah kedua masuk, ditanya, "Di mana Rasulullah? Bagaimana dengan Rasulullah?" Kafilah kedua menjawab, "Suamimu syahid." Kafilah ketiga masuk, kemudian mengatakan, "Di mana Rasulullah?" Ditanya oleh Kabasyah binti Rafi'. Kemudian kafilah itu menjawab, "Anakmu Amr bin Mu'az syahid." Tapi tetap beliau bertanya, "Di mana Rasulullah?" Sampai Sa'ad bin Mu'az yang mendampingi Rasulullah memasuki gerbang Madinah, kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu ibunda saya." Rasulullah menyampaikan duka cita atas syahidnya sang putra dari Kabasyah binti Rafi' yang bernama Amr bin Mu'az. Tapi apa jawaban Kabasyah binti Rafi', ikhwatal iman?
innal musibata ba'daka saghirah. Ya Rasulullah, dengan keselamatanmu, musibah apapun itu akan terasa kecil ya Rasulullah. Ayahnya meninggal, suaminya meninggal, putranya meninggal, itu kecil ketika melihat Rasulullah selamat. Ya mosok disuruh duduk di majelis ta'lim hanya sekitar 60 menit saja, gelisahnya luar biasa itu. Ini bukan di sini loh ya, ini di Thailand maksud saya ini. Ya padahal nggak ada apa-apa di rumah Pak. Ya biasa saja kan, paling pulang ke rumah mau ngapain? Paling ujung-ujungnya juga tidur lagi, kalau nggak nonton TV. Tapi yang nggak betah Pak. Tadi udah dicoba duduk, ya ujung-ujungnya keluar. Itu di Thailand itu. Begitu kalau pengajian itu. Tapi memang subhanallah ikhwatal iman. Inilah yang kata orang bijak, kehidupan dalam Islam itu ibarat lautan Pak. Kalau kita perhatikan, lautan itu tidak akan pernah menyimpan sampah di tengah-tengah lautan Pak. Kalau bapak-bapak lihat ada sampah di tengah lautan, itu secara berlahan tapi pasti akan tersinggir ke pinggir Pak. Sampah itu kan adanya di pantai. Jarang ada sampah di tengah-tengah laut. Dihempas oleh gelombang, tersingkir ke pinggiran Pak. Sulit memang berada istiqomah di tengah-tengah agama ini, karena godaannya luar biasa. Kabsah binti Rafi mengatakan, innal musibah ba'daka saghirah. Semua musibah setelah engkau ya Rasulullah itu kecil. Ayah, saudara, suami, anak meninggal, syahid di perang Uhud. Tapi bagi dia itu semuanya tidak ada artinya ketika melihat Rasulullah selamat. Kita lihat lagi kisah sahabat Abdullah bin Zaid bin Sa'labah. Abdullah bin Zaid bin Sa'labah ini sahabat yang mimpinya itu jadi syariat. Jadi yang pertama kali memimpikan azan itu Abdullah bin Zaid bin Sa'labah. Nama saudaranya Habib bin Zaid bin Sa'labah. Abdullah bin Zaid bin Sa'labah inilah yang mempertaruhkan lehernya untuk menyelamatkan Rasulullah ketika perang Uhud. Sebab pada saat perang Uhud banyak para sahabat yang syahid. Kemudian ada seorang pimpinan kafir Quraisy yang bernama Abu Qaimah. Dia berteriak bahwa Rasulullah telah wafat. Seketika teriakan Abu Qaimah ini membuat mental kaum muslimin runtuh. Sudah sedih puluhan sahabat gugur syahid, ditambah mendengar kabar Rasulullah syahid terbunuh. Itu mental kaum muslimin semakin hancur ikhwatal iman. Untunglah muncul sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu yang menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Umar ibnu Khattab juga masih hidup. Dan salah satu yang menjadi tameng benteng hidup, perisai hidup Rasulullah di saat perang Uhud, ketika pasukan Khalid bin Walid sebelum masuk Islam mengepung kaum muslimin karena pasukan pemanah turun dari bukit. Akhirnya diserang dari depan dan belakang. Rasulullah dan beberapa sahabat terdesak. Abdullah bin Zaid salah satunya yang siap mengorbankan lehernya untuk keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari saat Rasulullah wafat, anaknya datang mengabarkan kepadanya tentang wafatnya Rasulullah. Bagaimana respon Abdullah bin Zaid ikhwatal iman? Dia angkat tangannya
Kemudian ditutupkan ke wajahnya sembari berkata, "Ya Allah, butakan mata saya sejak hari ini, karena setelah ini saya tidak ingin melihat siapapun setelah kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibni Abdullah wafat." Qadarullah, setelah itu Allah membutakan mata beliau sampai wafat. Abdullah bin Zaid bin Sa'labah itu dalam keadaan buta, ikhwatal iman. Sampai sedemikian rupa, "Ya Allah, butakan mata saya, karena setelah hari ini saya tidak ingin melihat siapapun setelah kekasihmu engkau panggil." Buta Pak sampai wafat. Abdullah bin Zaid bin Sa'labah yang mimpinya itu menjadi syariat azan. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah, itu kan umat Islam belum punya cara untuk memanggil kaum muslimin ibadah. Yang lain kan sudah punya, Yahudi pakai api, Nasrani pakai lonceng dan sebagainya, Majusi. Umat Islam belum ada. Dan saat itulah Abdullah bin Zaid bin Sa'labah ini memimpikan tentang azan. Paginya disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah setuju dengan apa yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid bin Sa'labah. Kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa. Kemudian kita juga pernah mendengar kisah sahabat Ukasah bin Bi'sam, Ukasah bin Mihsan al-Asadi. Ukasah ini seorang sahabat yang menjelang wafatnya Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, siapapun yang merasa punya tanggungan hutang kepada Rasulullah agar disampaikan, karena Rasulullah ingin melunasi semuanya. Subhanallah, egaliternya Rasulullah ya. Ada nggak kira-kira pemimpin gitu yang nggak usah tinggi-tinggi lah ya, nggak usah sampai ke presiden lah, nanti dikirain ujaran kebencian lagi. RT aja lah, RT RW gitu. Begitu masa pengabdiannya habis, sebelum selesai pengabdiannya, dia berpidato di depan warganya, "Siapa yang pernah saya zolimi, tolong hari ini sampaikan agar saya bisa menebus kezaliman itu." Ada nggak RT RW yang begitu? Ukasah bin Mihsan ini pernah badannya itu terkena cambuk Rasulullah ketika peristiwa perang Badar. Tetapi pada saat itu dia tidak mengenakan baju. Dia tuntut itu kepada Rasulullah. Para sahabat yang hadir dalam majlis itu naik langsung emosinya, Pak. Umar bin Khattab langsung mencabut pedang itu. Karena para sahabat menganggap ini sebuah ketidakberadaban kepada Rasulullah. Tapi dihalangi oleh Rasulullah, dan secara egaliter Rasulullah mempersilahkan Ukasah untuk membalaskan apa yang dia rasakan. Tetapi subhanallah, setelah Rasulullah turun dari mimbar, duduk, kemudian Ukasah mengatakan, "Dulu saya nggak pakai baju ya Rasulullah, ketika cambukmu mengenai badan saya." Dibuka sama Rasulullah bajunya. Semua sahabat sampai cucu Rasulullah saat itu berdiri untuk menjadi jaminan, tapi disuruh duduk oleh Rasulullah. "Jangan, ini urusan saya dengan Ukasah," kata Rasulullah. Semua sahabat sampai cucu beliau Hasan Husain berani menanggung biar mereka yang dipukul, jangan Rasulullah. Tapi Rasulullah melarang. Sampai di hadapan Rasulullah, Ukasah bukan malah memukul, cambuk itu dilempar, kemudian memeluk tubuh Rasulullah sekuat-kuatnya sambil menangis dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tahu kulitmu tidak akan tersentuh oleh api neraka.
Maka saya ingin kulit saya bersentuhan denganmu ya Rasulullah, agar kelak kulit saya pun tidak dimakan oleh api neraka. Ukasah bin Mihsan al-Asadi hanya karena ingin menyentuh kulit Rasulullah ikhwatal iman. Dan itu diungkapkan oleh seorang pimpinan Quraisy, kafir Quraisy, dalam perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, saat Rasulullah ingin umrah bersama para sahabat ke Mekah, itu dihadang di Hudaybiyah. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Saat itu pimpinan kafir Quraisy yang maju menemui Rasulullah itu namanya Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud pada saat itu ingin memegang jenggot Rasulullah. Mau dipegang jenggotnya, Pak. Urwah bin Mas'ud ini, begitu dia mau menyentuh jenggot Rasulullah, itu sudah lebih dulu ujung pedang sahabat Mughirah bin Syu'bah sampai di lehernya. Apa kata sahabat Mughirah bin Syu'bah? Kau sentuh jenggot Rasulullah dengan tanganmu, maka tanganmu tidak akan bisa kembali lagi. Itu dalam perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Mau dipegang jenggot Rasulullah, pedangnya Mughirah bin Syu'bah udah lebih duluan nyampe di lehernya. Silahkan sentuh, tapi tanganmu tidak akan bisa kembali lagi utuh, kata sahabat Mughirah bin Syu'bah. Ada lagi sahabat namanya Abdullah bin Zubair. Ini sahabat Abdullah bin Zubair ini semenjak Rasulullah wafat sampai beliau wafat, Abdullah bin Zubair itu nggak pernah berhenti menangis kalau ada orang menyebut nama Rasulullah di sampingnya. Antum bayangkan itu. Abdullah bin Zubair ini salah satu dari 70 orang sahabat penduduk Madinah yang pertama kali berbaiat kepada Rasulullah. Itu semenjak Rasulullah wafat, kalau ada orang di sebelah dia, di dekat dia, menyebut nama Rasulullah, itu nangisnya nggak berhenti-berhenti, Pak. Dan begitulah dia terus sampai beliau wafat. Abdullah bin Zubair, subhanallah, anak dari Zubair bin Awwam. Dengar nama Rasulullah saja nangis, Pak. Kita gimana kira-kira? Saya lah, nggak usah kita lah. Saya masih jauh dari yang jauh banget. Mudah-mudahan antum enggak. Apalagi ketika ada yang terang-terangan menghina Rasulullah, tidak sedikit loh mereka yang mengaku umat yang paling mencintai Rasulullah. Tenang-tenang saja, Pak. Tenang-tenang saja. Tapi kalau junjungannya, tokoh yang dia idolakan, dihina sedikit saja, lapor, tangkap. Tapi ketika Rasulullah dihina, biasa saja, mendadak bisu. Ya, mendadak bisu. Ada yang begitu, banyak. Nah, itu nanti kira-kira orang-orang yang begitu nanti di akhirat dikumpulkan ya dengan yang dia bela mati-matian itu. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, taubat sebelum azal menjemput itu. Bukan kita sok alim, bukan kita sok suci, tetapi sesama muslim kita punya kewajiban untuk saling berwasiat dan mengingatkan. Jadi jangan dibilang nyinyir, sok dan sebagainya, tidak. Saling mengingatkan. Nabimu dicaci, nabimu dihina, nabimu direndahkan, kau marah, saudaraku. Kau enggak marah. Tapi ketika junjunganmu, ketika tokoh yang kau idolakan dihina, wah, marahnya luar biasa. Subhanallah. Enggak selamanya hidup di dunia ini, ikhwatal iman. Enggak mati.
mati, 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 mati. Junjunganmu itu pun mati, mati, mati. Itu baru kematian. Ada yang lebih dari situ, Pak. Sebelum kematian datang, ketika Allah mencabut kekuasaan itu dari siapapun, nggak ada harganya, Pak. Tahu sampai manalah ini. Baik ikhwatal iman yang Allah muliakan. Ada lagi kisah sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini rumah beliau yang pertama kali ditempati Nabi ketika hijrah ke Madinah. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, semua penduduk Madinah itu berebut untuk agar Rasulullah singgah dan menempati rumahnya. Tapi Rasulullah akhirnya memutuskan memilih rumah Abu Musa al-Asy'ari. Rumahnya Abu Musa ini 2 tingkat. Maka beliau mengutamakan Rasulullah, ditempatkanlah Rasulullah di bawah, di lantai 1. Beliau dan keluarganya di lantai 2. Tapi ternyata masalah tidak selesai di situ. Kalau beliau berjalan, kalau beliau bergerak di atas, itu debu jatuh ke bawah. Sementara Rasulullah ada di bawah. Keesokan paginya Rasulullah bertemu dengan Abu Musa. Dilihat matanya Abu Musa dan wajahnya pucat, matanya merah. Rasulullah bertanya, ada apa? Apakah engkau sakit wahai Abu Musa? Abu Musa menjawab, tidak ya Rasulullah, tapi saya belum tidur sampai hari ini, sampai detik ini, sampai ketemu dengan Rasulullah. Kenapa wahai Abu Musa? Abu Musa menjawab, ya Rasulullah, engkau ada di bawah, sementara saya dengan keluarga di atas. Kalau kami bergerak, debu jatuh ya Rasulullah, sementara engkau ada di bawah. Maka saya dan istri saya itu sepanjang malam tidak tidur ya Rasulullah, tidak bergerak, karena kami khawatir akan jatuh debu ke bawah. Subhanallah, Rasulullah tersenyum kemudian dipeluk Abu Musa al-Asy'ari. Tersenyum dan dipeluk. Pelukan Rasulullah itu diingat oleh Abu Musa al-Asy'ari sampai beliau wafat. Cuma dipeluk, cuma disenyumi, tidak dikatakan apa-apa kepada Rasulullah, kepada Abu Musa. Subhanallah, sangkin hormatnya ikhwatal iman, sangkin hormatnya kepada Rasulullah, sampai debu jatuh pun dia takut. Debu, Pak, debu. Ini ada yang ngaku umat Rasulullah, yang bukan cuma debu yang diberikan kepada Rasulullah, lebih dari itu. Ikhwatal iman, sebagai ujung dari mukaddimah ini, saya ingin mengajak antum sedikit merenung saja. Mungkin nggak kita masuk surga ini, Pak, dengan ibadah kita? Saya mau tanya kepada antum, mungkin nggak kita masuk surga dengan ibadah kita? Kalau saya pribadi demi Allah, jujur saya pribadi, saya nggak yakin, Pak. Saya loh ya, saya nggak yakin saya masuk surga dengan ibadah saya. Walaupun kita tidak boleh putus harapan. Satu-satunya mungkin yang akan kita harapkan di akhirat itu adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi sekarang kita berani berhadapan dengan Rasulullah kelak di akhirat, Bapak-bapak sekalian? Sudah sekuat apa kita mencontoh, meneladani beliau, menjaga kemuliaan agama Allah ini, menjaga kehormatan beliau? Sudah sekuat dan sehebat apa kita melakukan itu? Apa yang mau kita bawa menghadap Rasulullah kelak di akhirat? Mohon dan minta syafaat beliau. Berani kita?
Kita mau ngadapin pejabat saja yang tidak kita kenal, kita gentar, Pak. Mau ketemu pejabat gitu kan, ya paling tangannya begini. Iya, Pak. Iya. Padahal lurah doang itu, camat. Nanti di hadapan Rasulullah kira-kira gimana bentuk kita? Kita loh ya, kita maksudnya saya dengan yang lain, mudah-mudahan antum tidak termasuk. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, sekarang kita masuk kepada intinya, kesimpulan dari pembahasan kita ini. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi, dua kata. Mencintai Nabi, dua kata yang setiap orang beriman akan berani untuk menebusnya dengan dunia beserta isinya. Quran surat An-Nisa ayat 69. May yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amahu Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. May yuti'illaha war rasul, siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ulaika ma'al ladzina, maka mereka itulah yang akan ditempatkan bersama para nabi, as-siddiqin, an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Subhanallah, taat kepada Allah dan Rasulullah, cinta kepada Allah dan Rasulullah itu kelak akan menempatkan kita satu derajat, satu tempat dengan para nabi, as-siddiqin, mereka yang senantiasa konsisten komitmen kepada kebenaran, as-syuhada, yang syahid di jalan Allah, was-salihin, orang-orang soleh. Coba bayangkan, paham yang paling mudah, kita duduk aja di majelis taklim pagi ini, istiqomah sampai kapanpun, bukan hanya pagi ini, siapapun yang mengajar kapanpun, kita duduk dengan ikhlas niat mencari ilmu, mengikuti sunnah Rasulullah. Itu nanti ini yang sederhana ini, Pak, yang begini, ini bisa menempatkan kita bersama para nabi dan syuhada. Al-Quran loh ini. An-Nisa ayat 69. Silahkan nanti antum buka di rumah. May yuti'illaha war rasul, ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Terserahlah mau gimana bentuknya duduk di majelis ta'lim itu, mau sambil tidur, mau sambil apa, terserah, itu urusan belakangan. Yang penting ada dulu di majelis itu. Itu sudah hebat itu. Karena ini juga sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Maka cinta kepada Nabi itu adalah sebuah keniscayaan. Siapapun akan berani menebus kecintaan itu dengan dunia beserta isinya. Jangankan hanya sebatas waktu dan tenaga. Itu kalau beriman. Selanjutnya ikhwatal iman, mencintai Rasulullah itu kewajiban. Kewajiban, bukan sunnah, ya, bukan dianjurkan, bukan. Tidak ada kata menganjurkan cinta kepada Nabi, tapi wajib. Dan bagi yang tidak mencintai Rasulullah, hati-hati, musibah akan menimpamu. Quran surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalum taraktumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih
wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu. Ini intinya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, mereka yang lebih mencintai orang tuanya, anaknya, keluarganya, istrinya, hartanya, perdagangannya. Nih yang pulang-pulang belum selesai pengajian dengan niat mau buka dagangan, hati-hati. Ini to the point aja ini. Ya, paling nggak enak kalau ngaji lagi serius-seriusnya tahu-tahu ada yang berdiri keluar gitu. Itu sampai diingatkan oleh Allah Rasulullah dalam surat Abasa wa Tawalla itu ya Pak. Ketika ada orang buta, Rasulullah lagi ngaji begini, tiba-tiba ada orang buta datang. Rasulullah bermuka masam. Sebenarnya bermuka masam itu niat beliau saat itu karena terganggu konsentrasi beliau menyampaikan pelajaran. Tetapi memang ternyata tidak benar, akhirnya ditegur oleh Allah. Maka Allah tegaskan dalam Quran surat At-Taubah tadi, katakanlah wahai Muhammad kepada siapapun yang menjadikan perdagangan yang mereka ridho, tijaratan tardaunaha, tijaratan tahsauna kasadaha, perdagangan yang kamu takut rugi, Ustaz nanti kalau telat bukanya pagi-pagi nggak ada yang beli. Wa masakinu tardaunaha, tempat-tempat tinggal enakan di rumah, yang penting kan saya udah sholat jamaah subuh di rumah bisa santai nonton TV sambil ngopi. Hati-hati. Wa masakinu tardaunaha ahabbu ilaikum, lebih kamu cintai minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah. Ini jihad ini Pak, jihad subuh ini. Tidak mudah bisa duduk di tempat ini sampai selesai, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Kadang hati tersinggung dengan apa yang disampaikan ustadznya, udah mau pulang aja bawaannya, ditahan kakinya. Jihad itu Pak, jihad itu. Tetapi kalau semua itu lebih dicintai, maka Allah tegaskan fatarabbasu, tunggu saja, tunggu. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah benar-benar akan mendatangkan janjinya. Bahaya ini Pak. Minimal orang-orang yang menghina Nabi, menghina ulama, menghina agama, minimal yang didapatkan dalam hidupnya su'ul khatimah itu. Kan ada orang yang nyinyir tuh, alah gayanya doang itu, sholat jamaah ke masjid tapi mulut nggak bisa dijaga, masih aja ngomongin orang, nggak ada hubungannya. Apalagi tuh ibu-ibu ada yang bilang, ngapain tuh kepala dijilbabin, hati tuh dijilbabin, apa urusannya? Menutup aurat itu satu sisi, dia sudah menjalankan syariat agamanya, menutup auratnya. Dia datang ke masjid, sholat jamaah, ikut pengajian, itu sudah menjalankan syariat agamanya. Dia dapat pahala dari Allah. Masalah dia belum mampu menjaga lisannya, urusan lain. Dia masih ngomongin orang, masih mitnah orang, tapi dia juga ngaji. Dia fitnah orang, dia dapat dosa. Nanti dihitung sama Allah di akhirat, kan itu. Paman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Kalau ternyata kebaikannya lebih berat, surga tempatnya. Jadi jangan dihubung-hubungkan, nggak ada hubungannya. Kalau bicara idealitas, idealnya memang begitu. Tapi sayang, yang nyinyir lebih parah. Alah percuma ke masjid ngaji, masih ngomongin orang. Lah yang ngomong, udah nggak ngaji, nggak sholat, masih ngomongin orang, parah mana? Alah udah pensiun baru ke masjid, yang ngomong lo baru pensiun juga. Alah udah tua baru tahu masjid, lah yang ngomong
tua juga. Lah bagusan siapa coba? Masih mending beliau sudah pensiun baru kenal masjid, daripada situ udah pensiun belum kenal dengan masjid. Jadi ini kadang-kadang logikanya dibolak-balik gitu kan. Nah, itulah mental-mental Abu Jahal loh. Mental-mental Abu Jahal gitu kan, nggak putus tipu dayanya Pak itu. Untuk menghalang-halangi orang dari ketaatan kepada Allah itu. Ini kalau menurut Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri itu dalam kitab Mausu'atu Fiqhil Qulub itu, beliau mengatakan orang-orang bermental begini yang suka-suka nyinyir itu adalah ikhwanus syayatini fil ard, saudaranya setan itu di bumi itu, penjelmaan setan yang asli itu yang begitu itu. Nah, makanya begitu bapak-bapak mendapat hal yang demikian, nggak usah dilayani dengan debat, cukup langsung baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya, tidak boleh mencintai dirinya sendiri melebihi cintanya kepada Rasulullah. Quran surat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Tidak boleh seseorang mencintai dirinya melebihi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ikhwatal iman yang Allah muliakan, kita ingin lihat mencintai seseorang itu kan tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, sosok yang dicintai, dan yang kedua, manfaat mencintai seseorang tersebut. Kalau ini kita analogikakan dalam konteks mencintai Rasulullah, sosok yang kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak diragukan sosoknya. Garansinya langsung dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sudah digaransi oleh Allah, mutlak pasti tidak akan salah. Kalau tokoh-tokoh ulama, kiai, siapapun namanya hari ini, itu kan kebenarannya nggak mutlak Pak. Selama dia benar kita cintai, begitu dia salah keluar dari jalan Allah, tinggalkan, nggak ada urusan. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada siapapun kalau dia memerintahkan maksiat kepada Allah. Nggak ada, mau ustadz, mau kiai, mau habib, mau ajengan, tuan guru, sosok sudah tidak diragukan. Terus apa manfaat kita? Apa yang kita dapatkan dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, yang pertama kita akan mendapatkan manisnya iman, halawatul iman. Semua kita beriman, tapi belum tentu semua kita bisa merasakan manisnya iman. Manis iman itu, kalau sudah merasakan manisnya iman, nyawa pun subhanallah sudah tidak terasa itu. Bilal bin Rabah sebelum masuk Islam disiksa sama majikannya kan, dijemur padang pasir. Antum tahu sendiri padang pasir zaman dulu itu dalam sejarah ditulis padang pasir dulu, zaman dulu. Sekarang udah banyak pepohonan Pak. Itu kalau sandal dilempar ke padang pasir begini, sandal, tunggu aja beberapa detik, nanti jadi letter O itu Pak. Dijemur Bilal bin Rabah, ditindihin pakai batu. Tapi karena sudah merasakan manisnya iman, yang keluar cuma ahad, 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 Allah, Allah, Allah. Nah, banyak sudah contoh mereka yang mendapatkan manisnya keimanan, jiwa dipertaruhkan. Yang kedua, apa yang akan kita dapatkan? Kesempurnaan iman. Tadi manisnya iman, yang kedua sempurna keimanan kita. Karena Allah tegaskan tidak beriman. Rasulullah pun mengatakan demikian, tidak beriman, la yu'minu ahadukum. Tidak dikatakan sempurna keimanan seseorang
ketika dia masih lebih mencintai yang lain dibandingkan aku, kata Rasulullah. Kenapa mutlak kecintaan kepada Rasulullah? Karena kecintaan kepada Rasulullah itu pasti berbanding lurus dengan kecintaan kepada Allah. Sempurna iman. Dan yang ketiga, dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, kelak kita akan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ini kesimpulannya. Mari kita takar, mari kita ukur kecintaan kita kepada Rasulullah dengan apa yang selama ini sudah kita lakukan dalam mengekspresikan cinta kepada Rasulullah. Yang pertama, bukti cinta kepada Rasulullah itu berani berkorban untuk Rasulullah. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Cinta kepada Rasulullah, berani berkorban untuk Rasulullah. Yang kedua, selaras dengan Rasulullah, seirama dengan Rasulullah dalam semua hal, termasuk dalam mencintai dan membenci. Siapapun yang dicintai Rasulullah, wajib bagi siapapun yang mengaku cinta kepada Rasulullah untuk mencintainya. Dan siapapun yang dibenci oleh Rasulullah, wajib hukumnya bagi yang mengatakan cinta kepada Rasulullah untuk membenci yang dibenci oleh Rasulullah. Dan banyak itu dalam hadis itu. Rasulullah tidak suka kepada pemimpin yang khianat, yang zalim, yang berbohong dan sebagainya. Yang ketiga, membenarkan segala yang disampaikan oleh Rasulullah. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah dibenarkan. Konsekuensi membenarkan adalah mentaati. Oh, Rasulullah kan orang biasa. Enggak. Yang beliau ucapkan itu wahyu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan oleh Rasulullah itu wahyu. Membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukti cinta kepada Rasulullah. Dan konsekuensi membenarkan wajib mentaati. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 8, bukti cinta kepada Rasulullah itu adalah membela Rasulullah dan ajarannya. Tunjukkan pembelaan kita kepada Rasulullah. Rasulullah dihina, Rasulullah direndahkan. Ada juga orang Islam yang bilang itu kan ekspresi kebebasan. PA. Geram amat ngelihat orang yang begitu itu, Pak. Sorry to say. Ekspresi kebebasan. Ini namanya standar ganda, Pak, namanya. Kenapa? Begini. Mereka menghina Rasulullah, menghina Islam, alasannya ini kan bagian dari kebebasan. Oke, kita terima. Tapi ketika kami umat Rasulullah, ketika kami umat Islam, membela kemuliaan dan kesucian agama kami, membela Nabi kami, kenapa Anda katakan itu bentuk radikalisme dan bukan Islam yang rahmatan lil alamin? Anda standar ganda ini. Kalau Anda menghina Nabi kami, Anda katakan ekspresi kebebasan. Maka kami membela kemuliaan Nabi kami, itu juga bagian dari kebebasan. Anda bebas menghina, kami bebas untuk membela. Itu dong baru adil namanya. Ya enggak? Lah giliran kita membela agama kita, wah ini radikal. Giliran kita membela kalimat tauhid, wah ini HTI. Lah giliran Anda bakar-bakar bendera tauhid, Anda bilang, wah ini kan ekspresi kebebasan, yang kami bakarkan cuma benderanya, bukan kalimat tauhidnya. Anda ini standar ganda, ini yang memicu ketidakadilan itu. Kalau sudah tidak ada ketidakadilan yang begini, jangan salahkan kalau umat ini selalu saja kritis, bahkan dalam tanda kutip akan bereaksi keras terhadap setiap ketidakadilan. Lah yang jelas-jelas menghina Nabi, menghina Islam, yang mengatakan teroris itu punya agama dan itu agamanya adalah Islam, nggak pernah diproses itu.
Nggak pernah diproses dan udah dilaporkan, Pak. Ditambah lagi dia mengatakan itu anak-anak kecil itu yang penghafal Al-Quran itu potensial jadi radikal itu. Bahkan seorang pejabat mengatakan, oh itu tanda-tanda radikal itu hafal Quran, good looking. Itu ditafsirkan, dikatakan bagian dari kebebasan mengeluarkan pendapat. Lah di saat umat bereaksi membela agamanya dengan segala cara, malah dikatakan hate speech, ujaran kebencian, ini memprovokasi, ini fitnah dan sebagainya. Lah ini gimana ini yang begini nih? Ini kan gak adil namanya. Kalau mau sama-sama dong. Yang menghina pejabat tangkap. Karena juga menghina orang gak boleh. Tapi yang menghina nabi, menghina ulama, menghina agama, tangkap dong. Bila perlu bunuh tuh. Surat Al-Maidah itu kan jelas. Fala ta'tajiru faqad kafartum ba'da imanikum. Bagi yang menghina nabi, menghina agama, menghina Al-Quran, gak usah minta maaf. Fala ta'tajiru. Kenapa? Karena Anda sudah kafir setelah Anda beriman kepada Allah. Nggak ada materai 6.000, nggak ada. Yang ada taubat. Kalau nggak mau taubat mati. Itu hukum Islam. Jangan bilang radikal. Itu hukum Islam. Sekarang kita berada di Indonesia yang punya hukum positif. Hukum panglima. Udah kita sepakat itu. Orang beriman, orang Islam, kaum muslimin di Indonesia nggak usah diragukan tentang nasionalismenya. Karena Al-Quran sudah perintahkan. Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa'aufu bil-uqud. Patuhi kesepakatan antara kamu. Kita kan udah sepakat negara ini bentuknya Indonesia, NKRI berdasarkan Pancasila. Semua umat Islam sepakat. Nggak ada yang melawan Pancasila. Yang dikritisi sebagian umat Islam itu bukan Pancasilanya, tetapi penafsiran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila itu yang dikritisi. Nah ini yang dikritisi bukan anti Pancasila. Pancasila itu juga ada di dalam Islam. Tapi tidak semua yang ada dalam Islam ada di Pancasila. Hati-hati. Pancasila itu bagian dari Islam, iya, karena ajarannya ada dalam Islam. Tapi Islam bukan bagian dari Pancasila, Pak. Karena Pancasila itu bukan agama, dan agama itu bukan Pancasila. Pancasila itu adalah panduan hidup, landasan hidup, falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Kalau dalam beragama, dalam kehidupan sehari-hari, landasannya agama, Pak. Jadi beda. Kalau dalam beragama, beribadah nggak bisa pakai Pancasila, Pak. Ya pakai syariat. Karena nggak ada hal-hal yang membatalkan wudhu dalam Pancasila, nggak ada. Ya memang nggak ada kan. Jadi umat Islam bukan anti Pancasila, tetapi bersikap adil terhadap Pancasila. Gitu. Tambahan aja.